Yang sesat pun kita tegur dengan penuh kasih. Makanya saya dari mimbar ini juga saya harus akui Brian Siawarta. Akuinya kenapa? Saudara Brian Siawarta ketika mendapatkan masukan, Brian, Kristen progresif, ketika banyak orang komentar memberi masukan ke dia keren loh. Nah kita jangan lupa puji di saat orang mengakui. Di podcastnya Milane Gortardo, Brian bilang apa? Saya tidak jadi pendeta lagi. Jangan ikut ajaran saya. Itu keren loh. Jangan sudah pengaco di mimbar tapi terus mau naik mimbar. Itu yang masalah. Harusnya mundur sebentar, perbaiki dulu, yakin sudah bertobat baru kembali. Boleh. Orang-orang akhirnya kayak ngerasa, ini apa nih, kesinggung atau apalah segala macam. Oke, apapun itu, do you feel regret after saying that? Setelah ngomong Kristen progresif? Gua pertama, for sure, kalau gua tahu meledak gini, gua nggak pakai itu kata. Gua kayak. So there was a regret in it. Wow, of course, gua kayak, ya balik lagi, gua please allow this place untuk gua minta maaf. Gua minta maaf untuk pakai kata itu. Oke. For choosing that word. For choosing that word. Oke. Dan seakan-akan gue represent dan banyak sekali yang dihubungkan dengan gue sebelum di momen itu gue nggak pernah pakai kata itu. Tapi emang kemarin ada yang bilang, memang sekarang nih ada komunitas Kristen progresif semakin banyak. Emang ada? Gue juga gue belum pernah dengar sebelum. Jadi begitu gue pakai kata ini ya, banyak yang nggak suka, banyak banget yang diam gue. Aku juga harus pemikiran bang. Ya apa? Now what? For you, apa yang you customize sekarang pada saat, karena kan nomor satu, you in the public eye udah. Nomor satu, please allow me untuk mendeklarasikan bahwa as of now, gue bukan lagi seorang pendeta. Gue memutuskan. You gotta be kidding me, dude. Lu udah panjang lebar cerita segala macam, sekarang lu nggak pendeta lagi? Gue udah memutuskan dengan semua, gue ngobrol sama teman-teman gue. Apalah, dari dulu tujuan gue itu bukan untuk menjadi pendeta. Buat orang-orang yang mungkin teman-teman yang agamanya muslim, kadang Anda orang tua meninggal aja segitu sedihnya nangis. Harusnya senyum. Ketika sampean orang muslim yang muslim dari lahir, lalu bapak ibumu meninggal, saudaramu orang kamu cintai, kamu senyum. Bukankah Allah janjikan jannah untuk kita? Mati adalah satu-satunya cara untuk berjumpa dengan Allah. Mati adalah satu-satunya cara untuk hidup kembali dalam keabadian. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua, ya, terus, iya, oke, terus sampai kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu, Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur, dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Amin, Bapa di dalam nama Yesus, dan Rasul, masukkan dia, lepas dia, dalam nama Yesus, masukkan namanya, dibuat dalam nama Yesus, 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 selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas, Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, amin, lepas, 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 lepas dari sikap ikatan, dalam nama Yesus, Bapa, lagi terbuka kasih dia, Bapa bagi dia, ayo melepaskan dia, dan segala ikatan, kutukan keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas, dalam nama Yesus, Roh Kudus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Manusia lama dibuang, dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Brian Siawarta. Ini makin kesini, makin babak belur, makin gak jelas ya kalau menurut saya. Dimana hidupnya itu benar-benar tolontang-lanting. Gak jelas arah tujuannya. Sebelumnya, pendeta Brian Siawarta viral lantaran mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Dan dia tidak percaya bahwa orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain, itu dimasukkan ke neraka hanya karena dia tidak menuhankan Yesus. Karena menurut pendeta Brian Siawarta, tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menyembah dia, untuk menganggap dia sebagai Tuhan. Nggak ada. Tetapi ajaran Yesus adalah mengikuti teladan, mengikuti cara hidup dari Yesus. The way, jalan, ya, jalan dari hidup Yesus. Di mana menurut Brian Siawarta, kisah dan juga ajaran Yesus itu bisa dirangkum dalam dua hal. Yaitu apa? Kasihi Allah Bapamu. Kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Baru yang kedua, kasihi sesama manusia. Itulah inti ajaran Yesus menurut pendeta Brian Siawarta. Dan selama manusia mengikuti ajaran tersebut, maka pasti kita akan masuk surga. Begitu juga dengan orang-orang yang beragama Islam. Menurut pendeta Brian Siawarta, orang-orang Islam tentu saja akan masuk surga, karena di Islam penekanannya adalah menyembah kepada Allah yang utama, yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Hablum min Allah dan hablum min anas. Jadi jelas bahwa di Islam pun pasti akan selamat. Dan tentu saja pengajaran Brian Siawarta mendapatkan pertentangan yang begitu besar, tekanan di mana-mana terjadi. Banyak sekali orang-orang mengatakan Brian sesat, menekan kepada sinodenya untuk segera memecat Brian Siawarta. Dan sebelum dipecat, Brian Siawarta memutuskan mengundurkan diri ya. Jadi memang lebih bijak lah mengundurkan diri sendiri daripada harus dipecat. Karena dia tahu, nggak mungkin dia diberikan tempat untuk memberikan pengajaran di gereja dia. Apalagi tekanannya itu begitu besar. Satu Indonesia menghujat, menghina Brian Siawarta. Itu yang terjadi ya teman-teman, dan saya rasa kalian semua tahu bagaimana orang-orang Kristen begitu marah. Terus, Brian Siawarta memutuskan mundur dari jabatan pendeta. Banyak orang-orang akhirnya kayak ngerasa, ini apa nih, kesinggung atau apalah segala macam. Oke, apapun itu, do you feel regret after saying that? Setelah ngomong Kristen progresif? Gua pertama for sure kalau gua tahu meledak gini gua nggak pakai itu kata. Gua kayak so there was a regret in of course gua kayak ya balik lagi gua please allow this place untuk gua minta maaf. Gua minta maaf untuk pakai kata itu. Oke. For choosing that word. Oke. Dan seakan-akan gue represent dan banyak sekali yang dihubungkan dengan gue sebelum di momen itu gue nggak pernah pakai kata itu. Tapi emang kemarin ada yang bilang, memang sekarang nih ada komunitas Kristen progresif semakin banyak. Emang ada? Gue juga begitu gue belum pernah dengar sebelum. Jadi begitu gue pakai kata ini ya, banyak yang nggak suka, banyak banget yang diam gue. Aku juga harus pemikiran bang. Ya apa? Now what? For you, apa yang you customize sekarang pada saat, karena kan nomor satu, you in the public eye udah. Nomor satu, please allow me untuk mendeklarasikan bahwa as of now, gue bukan lagi seorang pendeta. Gue memutuskan You gotta be kidding me, dude. Lu udah panjang lebar cerita segala macam, sekarang lu gak pendeta lagi? Gue udah memutuskan dengan semua, gue ngobrol sama teman-teman gue, apalah, dari dulu tujuan gue itu bukan untuk menjadi pendeta. Kenapa gue jadi pendeta dari dulu? Gue gak mau jadi pendeta. Are you being serious nih? I'm being serious. Jadi sekarang Brian bukan pendeta lagi? Gue udah mengasih surat pengunduran diri kepada sinode. Wow. Biar semoga gue gak menggegerkan lagi kan ke depannya. Ini sih udah pasti akan geger. Karena poin tuh kan benar. Orang dia sesat tuh. Udah ini jangan jadi pendeta deh. Udah jadi DJ aja udah. Pasti akan ada aja. Setelah mundur dari jabatan pendeta, apa yang dilakukan oleh pendeta Brian Siawarta? Ini biar kalian tahu teman-teman ya. Brian Siawarta memutuskan menjadi YouTuber, di mana channel YouTube-nya itu fokus untuk memberikan panggung kepada orang-orang Kristen agar berani untuk speak up, agar berani menyampaikan apa yang terjadi di gerejanya, apa yang terjadi di kehidupan rohaninya. Dan ini cukup kontroversi juga ya, karena banyak sekali kesaksian-kesaksian di mana kebejatan-kebejatan di gereja itu dibongkar.
Bagaimana jemaat itu hanya dianggap sebagai ATM, dianggap sebagai sapi perah. Belum lagi terjadi pelecehan. Terjadi pelecehan, teman-teman. Mulai satu persatu angkat bicara. Dan Brian Syawarta kembali mendapatkan tekanan. Banyak sekali teman-teman yang Kristen meminta agar YouTube dia, channel dia, jangan lagi lah membahas kekristenan. Jangan lagi membongkar aib kekristenan, bahaya. Nanti lama-lama semua orang jadi mualaf. Lama-lama semua orang keluar dari Kristen. Udah setengah mati Polikarpus dan misionaris berjuang mencari orang-orang dari manusia diubah jadi domba. Datang Brian Syawarta malah membuat mereka yang udah domba jadi manusia. Ini kan bahaya. Bahaya sekali ya. Dan Brian kembali ditekan sehingga banyak orang yang nggak berani jadi narasumber, nggak mau tampil di tempat dia karena mungkin mendapatkan ancaman ya. Karena kita tahu yang sebelah ini ngeri, teman-teman. Kalau memang sudah niat ingin menutupi kalian, menghabisi kalian, siap-siap. Jangan main-main, teman-teman. Mereka bisa menggunakan segala cara. Padahal Brian Syawarta secara ekonomi, secara status sosial itu luar biasa, teman-teman. Dia tinggal di Pantai Mutiara, orang kaya ini. Ini anak orang kaya, crazy rich. Tetapi pun bisa kena press. Ya, begitu kuatnya tekanan dari luar itu, agar dia bungkam, agar dia jangan lagi membongkar. Jangan mengundang orang-orang untuk bicara tentang bagaimana kemerosotan moral, kejahatan yang terjadi di institusi gereja. Jadi dia dibungkam, teman-teman. Dibungkap, kasihan ya. Terus sebagai bentuk pelampiasan, Brian Syawarta malah bertinju. Nah, ini yang lucu nih, teman-teman. Brian Syawarta, gara-gara sudah stres ya, mungkin karena udah pusing, nggak sanggup lagi pikir, udahlah apa yang bisa dilakukan, dilakukan dulu. Dia mencoba peruntungan dengan bermain tinju. Bermain tinju, teman-teman. Melawan Nobu ya. Dan kasihan, kalah pula ini. Jadi saya kasihan lihat perjalanan hidup dia. Udah dipecat ya, nggak dipecat sih, mengundurkan diri. Ditekan ya untuk mundur dari gereja, kehilangan pelayanan dia, mau buat konten membongkar kekristenan, nggak diperbolehkan. Bermain tinju pun kalah, ya kalah main tinju. Seperti ini teman-teman, babak belur dia. Jadi saya kasihan lihat Brian Syawarta nih. Main tinju pun kalah. Aduh, matilah kita ya. Kok gagal-gagal terus lah dia. Kasihan gitu. Jadi kalau saya lihat ini Brian Syawarta ini benar-benar hidupnya lagi terombang-ambing, nggak jelas arah tujuan. Maka untuk itu saya memberikan saran. Saya tag ini video ini kepada dia ya. Dan saya harap Brian Syawarta menonton ini sehingga kamu bisa belajar. Nggak ada masalah kamu terpuruk. Nggak ada masalah hidup kamu jatuh. Kamu ada di titik terendah dalam perjalanan spiritual kamu. Kamu mengalami kebingungan. Karena kalau mau kembali ke Kristen, ya, kembali kepada Kristen yang Trinitas, yang doktrinnya bahwa orang-orang yang tidak terima Yesus nggak selamat, itu kamu sudah istilahnya terbuka akal, nggak mungkin lagi kamu matikan. Orang seperti Brian Syawarta nggak mungkin lagi kembali. Kalau dia kembali itu bodoh sekali menurut saya. Kembali menerima doktrin bahwa keselamatan hanyalah karena percaya kepada satu manusia, percaya bahwa dosa kamu ditebus oleh satu manusia ini, ya, yaitu orang Yahudi, ya, orang Yahudi ini kacau sekali gitu. Artinya kamu kembali mematikan akal kamu. Jadi sangat sayang, sangat disayangkan. Kamu sudah mendapatkan pemahaman yang benar gitu, sudah separuh jalan.
Jadi kalau kita bilang Brian Setiawarta ini sudah ada di persimpangan jalan, sudah keluar dari doktrin yang mematikan akal. Untuk itu, saya suguhkan pernyataan dari Kohani ya. Kita sama-sama Chinese. Semoga penjelasan Kohani ini bisa membuat Anda mendapatkan hidayah, menemukan akal Anda, mengetahui kebenaran. Ini yang paling penting. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan Anda. Kemarin dulu saya penginjil, belajar di Yayasan Marturia Indonesia, dididik untuk jadi marturia, seorang martir mujahid. Background setelah itu saya ya biasa orang-orang itu pengusaha lah dulu, berusaha, pengusaha. Sampai hari ini juga tetap sama. Mengenal Islam 2011, syahadatnya 2013. Dulu saya kerja hotel, sawit, dan tambang di Kalimantan. Banyak sih teman muslim di situ. Sering diundang, kan di sana mayoritas muslim, sering undang ustadz yang paling masuk itu Syarifin Ilham Allahyarham. Nah, dari situ saya mulai mengenal, terus saya mempelajari Bible saya sendiri, membaca Bible sendiri. Hidayah itu saya dapat justru ketika saya baca Bible. Di Bible sendiri banyak diajarkan tentang tauhid. Apa sih ajaran utama dan terutama? Yang utama, paling utama itu apa gitu kan. Ternyata kalau selama ini di gereja hukum utama dan terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi dan jiwamu, itu salah. Ternyata di Bible, di Markus, jawab Yesus nih, Yesus yang bilang, hukum utama dan terutama adalah sembahlah Allah saja karena Allah itu Esa. Allah itu Tuhan kita itu Allah, Allah itu satu. Sembahlah Allah saja, selesai. Itu jawabannya. Ya setelah itu agak berproses, banyak penentangan, akhirnya ya udahlah nekat masuk Islam aja, memang udah saatnya. 2011 saya mempelajari dan saya mengatakan ke keluarga, sejak itu saya udah nggak pelayanan. Kenapa akhirnya lama saya syahadat? Di tahun itu juga anak istri saya pergi. Jadi sampai hari ini kalau dia masih hidup, usianya sekarang 10 tahun, 29 hari. Lahirnya itu 25 Desember 2010 di Rumah Sakit Darjat Samarinda. Itu pergi kenapa? Karena saya masuk Islam. Belum masuk Islam itu, saya memutuskan saya mau masuk Islam. Saya mulai beli buku, dulu itu buku-buku Iqra tuh, tak sobek-sobekin, tak tempel-tempel di panjang, di kaca itu, di lemari sambil ngeliatin gitu, nyobain sholat gitu. Akhirnya ketahuan ya. Tetapi itulah kebenaran dari janji Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu jangan menurut ukuran dunia ya. Karena yang diganti yang lebih baik itu bukan hanya dunia. Bisa dapat batinnya, ginanya, hatinya, atau bisa dapat dua-duanya malah. Dan hari ini Allah gantikan semuanya dengan yang insya Allah jauh lebih baik. Setelah kemudian ditinggal anak istri gitu, terus kemudian lanjut itu. Ditinggal stres 6 bulan, Mas. Jadi teman-teman di Samarinda pasti tahu gimana saya stresnya. Banyak masih teman-teman saya di sana. Saya ngurung diri, nggak pernah keluar rumah. Batal masuk Islamnya itu karena uang saya tinggal beberapa ratus juta. Lalu ada satu orang, Ustadz ini. Sekarang saya baru tahu ini kayak dukun ini, bilang kalau gitu bukan Ustadz. Inisialnya BM, saudaranya dia itu termasuk artis lah dulu. Yang Kohani kan temennya gubernur, wali kota, kapolda. Terus Pak, kenapa? Nanti syahadatnya kita bikin tabligh akbar, yang nyadatin gubernur. Udah bikin gambar aja nih, gambar kubah aja itu 80 juta. Ngadalin saya lah, intinya hilang. Lalu orang ini hilang tanpa kabar. Nipu saya akhirnya, udahlah nggak usah masuk Islam, caranya begini gitu. Itu masih awal tuh. Akhirnya mempelajari terus. 2013 saya harus masuk Islam. Harus masuk Islam karena trigger apa lagi? Takut mati, Mas. Ya, saya nggak mau mati dalam kondisi seperti ini. Gitu. Jadi waktu ditinggal anak istri itu juga kan stres terus. Itu ujian yang berat. Asal saya ke gereja, dibaptis ulang, mereka akan balik. Di situ ujiannya. Kalau kehilangan harta, kehilangan apa itu, saya nggak takut dulu. Bisa dicari lagi kan. Dulu saya pikir kalau kehilangan anak istri gimana? Oh, ternyata bisa dicari lagi juga. Digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Gitu. Jalannya berat kan belum tahu gantinya kan. Ya bicarakan mudah, kalau belum jalani bilangnya berat. Tapi kalau sudah dijalani dan dilewati, nggak ada yang berat. Orang bilang kehilangan anak itu berat. Enggak, anak saya meninggal yang pertama dari istri saya yang sekarang, nggak berat. Ketika orang bilang kamu masuk Islam harus kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan ini, dikira berat. Enggak, kalau sudah jalan enggak. Asalkan jalannya dengan pasrah pada Allah. Gitu. Memang saya nggak mampu gitu, makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Akhirnya di bulan Februari 2013 saya telepon Ustadz, disyahadatkan di telepon,
lalu disuruh cari ustadz yang ada untuk kamu masuk Islam. Kalau ini kan telepon, bagusnya kamu harus ada saksi. Jadi masuk Islamnya 25 Februari 2013 disaksikan ibu saya di Mojokerto. Unik juga nih, di syahadat di telepon bahasa baru. Banyak, sampai sekarang pun banyak. Kalau ada orang Kohani saya mau masuk Islam, biasanya kalau dulu telepon sekarang video call. Contoh, nih, semalam akhirnya kamu syahadatkan kita lihat gitu. Nih, ini video call, saya rekam. Ini namanya Mbak Liana, dia sudah lebih dari 1.000 orang masuk Islam sama dia sejak dia masuk Islam. Buat kami orang masuk Islam itu udah sering gitu ya, kita jadi menjadatkan orang, menjadi wasilah hidayah milik Allah. Ini saya nontonnya nangis nih, ada di YouTube-nya mereka. Tapi ketika yang saya itu yang kami inginkan itu bukan orang lain, orang tua kami gitu kan. Buat orang-orang yang mungkin teman-teman yang agamanya Muslim, kadang Anda orang tua meninggal aja segitu sedihnya nangis. Harusnya senyum. Ketika sampean orang Muslim yang Muslim dari lahir, lalu bapak ibumu meninggal, saudaramu orang kamu cintai, kamu senyum. Bukankah Allah janjikan jannah untuk kita? Mati adalah satu-satunya cara untuk berjumpa dengan Allah. Mati adalah satu-satunya cara untuk hidup kembali dalam keabadian. Tinggal 2 pilihan, nar atau jannah. Terus kalau matinya Muslim kenapa nangis? Mirip orang Kristen kamu jadinya. Mirip orang yang bukan Islam jadinya. Nangis, sedih, nangis kayak gitu. Katanya jannah. Terus bagaimana dengan kami? Bapak, ibu kami, keluarga kami matinya kafir. Kalau sudah mati selesai itu. Kafir bener gitu kan. Kalau masih hidup saya nggak pernah dikafirkan. Saya dulu dikafirkan, sekarang saya masuk Islam. Banyak teman-teman dikafirkan, sekarang sudah Islam, belum mati. Kalau udah matinya bukan Islam, udah jelas arahnya kemana. Setelah masuk Islam, gimana tuh perjalanan kehidupannya? Ya Alhamdulillah. Barang siapa mendapat hidayah, lalu barang siapa mengatakan mencintai sesuatu. Kita bilang sama istri aja, kita cinta sama perempuan aja nih. Kita ketemu perempuan, saya cinta sama kamu, diuji dengan harus menikahi. Setelah menikahi, diuji dengan harus menafkahi. Kan begitu, habis menikahi, menafkahi. Nah ketika saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya diuji. Seberapa besar bukti kata-kata kamu bahwa aku ini satu-satunya Tuhan yang layak engkau ibadahi dan engkau sembah. Sampai di mana kamu yakin bahwa, kan Muslim artinya orang yang bertotal berserah diri pada Allah. Sampai di mana kamu berserah diri kepada Allah? Ataukah apakah kamu nanti akan berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, terbujuk oleh bujuk rayu manusia atau tidak? Nah, banyak sekali mualaf yang juga seperti saya. Biasa setelah Anda dapat hidayah, Anda masuk Islam, setan kafirnya pergi dari Anda, udah nggak gangguin lagi. Sudah nggak nyuruh nyembah togut nggak, tapi setan ujub, ria, ain, sumah, iri, hasad, dengki, materi datang semua. Makin banyak ini setannya gitu kan. Nah, kuncinya di sholat, kuncinya di doa yang sering diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sering-sering baca itu, doa itu. Akhirnya ujiannya ya mulai dibenci, mulai difitnah. Bahkan orang-orang terdekat saya membenci dan menfitnah. Tim saya yang dulu bareng penginjilan, itu yang sampai teman-teman yang agamanya Muslim itu percaya bahwa ini Hani masuk Islam mau ngancurin Islam dari dalam. Yang ngomong muslimah soalnya. Dan muslimah itu tim penginjilan saya. Dia mualaf, dia perempuan yang sudah jadi muslimah yang menyebarkan berita itu. Sampai 1 hari, 2 tahun diuji itu. Sampai akhirnya ada orang ngirimin waktu Ramadan itu. Pertama itu ada dikirimi 1 truk sarung. Mereknya Tursina. Han, aku minta maaf, aku yang fitnah kamu katanya. Karena dia nggak percaya. Kita kan satu tim di gereja. Saya nggak percaya kamu masuk Islam gitu. 2014 saya cari komunitas. Kan waktu itu zamannya Facebook tuh. Ada namanya komunitas mualaf Indonesia. Datang kami bertemu, rame-rame. Bertemu di Jalan Patra Tomang, 1 nomor 10 rumahnya Bunda Sri Tarmizi. Nah di sana ketemu ada Steven, ada teman-teman, ada Ardi dan semua banyak orang. Ini belum ada yayasan. Bikin yayasan. Akhirnya kita membuat yayasan Mualaf Center Indonesia di bulan September 2014 dengan notaris Ujang Masur SHMH di Indramayu. Nah, itulah pertama kali berdirinya Mualaf Center Indonesia secara lembaga hukum. Kalau sebelumnya sudah ada beberapa komunitas. Dimulailah dakwah dengan Steven. Ada jejak-jejak digitalnya. Nanti Steven ngisi, saya ngisi. Steven mensyariatkan, saya mensyariatkan. Sama-sama. Kok di mana? Di sini ada mualaf meninggal, mau dikubur Kristen ganti-gantian gitu kan. Seperti itu jejak-jejaknya akhirnya. Sampai akhirnya anak saya diambil oleh Allah. Anak saya kanker. Bareng sama Ustaz Arifin. Sama-sama namanya kanker limfoma malignum.
Anak saya wafat duluan, Ustaz Arifin 6 bulan kemudian. Kenapa anak saya diambil Allah? Ketika anak siapapun, bahkan anak orang bukan Islam agamanya, kalau namanya anak-anak meninggal dijamin masuk surga. Nanti akan dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka akan jadi bintang-bintang di langit, anak-anak kita dan orang tuanya. Jika Anda ditinggal buah hati Anda, kan ada hadisnya. Allah nanya itu sampai 2 kali. Kalau 2 kali diulang itu penting. Allah nanya ke malaikat, engkau ambil anak putra hambaku, putra tulisnya ya? Iya, kata malaikat. Ditanya lagi, kau ambil buah hatinya? Berarti double ini. Makanya kalau orang kehilangan suami janda, suami kehilangan istri duda, anak kehilangan orang tua yatim atau piatu, orang tua kehilangan anak nggak ada sebutannya kan, gitu. Makanya Allah tanya 2 kali, karena ternyata kehilangan anak itu nggak gampang, apalagi anak pertama. Apa kata dia? Dia mengucapkan alhamdulillah kulihal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang bangunkan untuk anak itu gedung beri nama Baitul Ham. Anak diambil itu menurut hadis yang sahih di waktu zaman Nabi SAW hidup itu ada majelis Rasulullah SAW ngaji. Ada satu orang yang sering bawa anaknya datang. Di pengajian itu ada orang bawa anak kan beda ya. Kita lihat ini anaknya kecil sendiri. Anaknya suka gelayutan. Satu hari nggak datang orang ini. Nabi nanya ke sahabat, di mana si Fulan? Anaknya meninggal. Oh ya udah. Selesai majelis, ayo kita ke rumah Fulan. Dia nanya, Fulan, kenapa nggak datang hari ini? Nabi udah tahu sebetulnya dia anaknya meninggal kan. Allah baru ambil anakku. Baik, kalau gitu pilih 2. Yang pertama, Allah hidupkan sehatkan anakmu hanya untuk sementara waktu. Berapa sih umur manusia? Atau yang kedua, dia mendahuluimu dan akan menjemputmu di pintu-pintu surga. Pilih yang mana? Oh dia bilang, aku pilih yang kedua. Katanya. Kalau gitu aku pilih dijemput di pintu surga. Makanya untuk kita kehilangan anak, jika Islam kita tetap benar, insya Allah anak kita akan jadi, kata Ustaz Hidayat itu jadi tabungan saya. Nanti jemput Kohani. Gitu. Karena anak saya meninggal namanya Ikhlas, jadi bilang, kok saya rasa udah saatnya saya bikin Ikhlas Foundation. Tetap di Mall Center, tapi saya bikin bergerak di yang lain. Kenapa? Satu memang, ini doa. Nama anak kan doa, ikhlas, sabar, syukur, itu nama anak saya semua. Mungkin saya kurang ikhlas. Sampai Allah harus ambil anak saya si ikhlas. Supaya saya lebih ikhlas lagi. Ini kayaknya ujian. Ya udah, bikin. Ada Stephen di dalamnya. Ada grupnya, saya, Stephen, Andi Antoni, Seno, Bendi. Itu satu grup di Ikhlas. Ikhlas MCI namanya. Akhirnya saya harus bikin ini karena kita kan selama ini bergeraknya di mualaf. Saya merasa selama anak saya sakit itu banyak sekali saudara kita muslim yang sakit. Kita nggak bisa bantu. Bukan karena nggak mau. Akadnya mualaf. Rekeningnya rekening mualaf. Bantuannya hanya untuk mualaf. Kita selalu mendakwahkan ini ada mualaf begini. Nah, ini bukan mualaf gimana ngasihnya. Nggak sesuai akad. Ya bikin Ikhlas Foundation. Udah, bareng. Ikhlas MCI waktu itu bareng. Jalan, akhirnya adalah Ikhlas Indonesia. Tadi udah lihat ambulan saya kan? Contoh ambulan saya udah lihat belum tadi? Di depan itu ada tulisannya, untuk semua orang apapun suku, agama, dan ras Anda. Tanpa biaya sopirnya dari kita, bensinnya tolnya dari saya, inilah dari kami. Umat Nabi Muhammad SAW. Dari kami pemeluk Islam rahmatan alamin. Itu Ikhlas Foundation. Akan menolong siapapun, apapun agamanya, tentu kami utamakan muslim. Sejarah punya ambulan 3 gimana kok? Ambulan saya nggak 3 mas, 9. Oh 9. Iya. Ketika anak saya sakit, susahnya setengah mati cari ambulan. Sampai harus naik Grab. Dengan dia muntah darah keluar tuh di Grab itu. Selain itu macet. Bagaimana dalam kondisi kritis saya harus bawa anak saya cepat. Di rumah sakit pun begitu. Banyak anak-anak orang yang meninggal pun akhirnya ambulan itu mahal. Dan mereka ini BPJS. Orang kalau pakai BPJS itu bukan orang kaya. Sedangkan waktu itu saya nggak punya BPJS. Saya juga nggak punya asuransi. Akhirnya jual-jualin yang apa bisa dijual gitu. Ini kok susah ya punya ambulan. Setelah anak saya meninggal, ya Allah saya pengen punya ambulan. Ya Allah saya pengen ada ambulan gratis. Nggak cuman katanya gratis. Banyak yang bilang gratis. Dan berapa banyak orang yang punya ambulan. Atau lembaga, bahkan maaf nyuwun sewu. Banyak masjid punya ambulan tapi ambulannya cuma jadi pajangan di masjid. Ini loh punya ambulan. Jalan nggak tiap hari? Cara paling mudah untuk ambulan ini menjadi pahala jariah bersama, kerjasama sama rumah sakit, kerjasama dengan puskesmas terdekat, kerjasama dengan dokter-dokter klinik terdekat. Mereka pasti butuh dan mereka pasti hubungi. Dan ambulan itu pasti jalan. Jadi kalau lihat garasi saya, mobilnya 4 mas, yang 3 ambulan gitu. Lebih bagus dari Mercy, lebih bagus dari Alphard. Alphard Anda, mobil mewah Anda hanya dipakai untuk Anda dan keluarga. Ambulan saya mengantarkan Anda ke rumah sakit dan pemakaman. Mengantarkan dengan pahala setiap putaran rodanya insya Allah. Ambulan kita semua ya, bukan punya saya. Karena apapun yang sudah kita buat, jadi milik semua umat Islam. Kenapa begitu lega atau ikhlas banget melepaskan dunia untuk itu? Sebelum masuk Islam sudah seperti itu soalnya mas. Jadi coba cari Hani Kristianto gereja gitu. Apa yang saya lakukan di gereja? Pikul salib. Pikul salib itu artinya begini. Kamu sudah Islam? Sudah.
percaya asyhadu alla ilaha illallah, sudah. Benar sudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul. Kelakuanmu jauh dari Nabi tapi. Kamu Islam, tapi enggak ada Nabi Muhammad sedikit pun di diri kamu apa sahabat. Islam tapi kikir, Islam tapi cinta dunia, Islam tapi party, Islam tapi tidak peduli dengan orang lain. Islam itu apa sih? Rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Menjadi rahmat, bermanfaat, menyenangkan, berguna, dan aman buat siapapun. Ketika kita sudah Islam, kita harus punya 3 prinsip. Saya, Hani, sudah masuk Islam. Yang pertama, saya aman buat kamu. Bohong kalau ada teroris-teroris itu nggak ada di Islam. Barang siapa membunuh orang, kafir sekalipun tanpa alasan yang jelas, dia masuk neraka. Berarti saya sudah masuk Islam, saya aman buat kamu. Yang kedua, saya menyenangkan buat kamu. Kamu ada masalah, kamu sedih, yuk sini duduk ngopi. Yang terakhir, saya pasti bermanfaat buat kamu. Karena saya umat Nabi SAW. Karena Nabi saya ngajarin itu. Apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk Islam, untuk Allah dan untuk Nabi SAW. Jangan merasa berkorban, jangan merasa berjasa, jangan merasa punya harta, sesungguhnya itu punya Allah. Jangan pernah berharap minum dari telaganya Nabi kalau kamu tidak melakukan apa-apa untuk Nabi. Jangan pernah mengaku dirimu Islam kalau kamu nggak pernah melakukan apa-apa untuk Allah dan Rasulnya. Buatlah Nabi kita tersenyum dengan apa yang sudah kita lakukan walaupun kecil. Tapi itu yang terbaik, itu yang ikhlas. Nah, kan saya ada bengkel, ada toko bangunan, ada usaha. Jadi gini, banyak orang bahkan sekarang takut punya anak. Hari ini anak saya 7, mau 7. Iya, waktu dulu susah. Mungkin teman-teman yang di Harvard City tahu rumah saya yang dulu. Dan teman-teman yang lama bisa jadi saksi, saya kos. Kos itu anak 4, kamar kecil anak 4. Kenapa harus takut dengan itu? Takut miskin, kamu bukan Islam kalau gitu. Kamu tidak percaya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kamu percaya, karena kekayaan itu bukan berupa materi, Mas. Justru sekarang saya punya materi, ini ujian. Ujian kenikmatan, istirahat katanya. Banyak orang dikasih nikmat, akhirnya, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau sedekahkan. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau berikan. Nanti akan jadi timbangan di sana. Akhirnya inilah janji Allah. Kata orang, kalau banyak anak, banyak ini, rezeki gimana? Mana yang kurang dari saya hari ini? Anak saya 7, tiap hari ngurusin umat. Anda mau ditolong Allah, mau diselesaikan masalahnya oleh Allah, dan dicukupi oleh Allah, gampang caranya. Ini hukumnya dari Allah udah jelas. Kalau engkau mau aku mudahkan, mudahkan orang lain dulu. Kalau engkau mau aku tolong, tolong orang lain dulu. Barang siapa memudahkan saudaranya seiman atau orang lain, maka Allah mudahkan untuk dia. Barang siapa menutupi aibnya orang lain, Allah tutupi aibnya untuk dia. Balik, apa yang kamu tanam, itu yang kamu ketam. Faktanya, bukan cuma saya, banyak mualaf. Yang akhirnya totalitas, ya susah, nggak ada langsung enak, Mas. Gitu. Orang lahir, anak bayi, makan aja susah, minum aja nggak bisa. Apalagi merangkak, memang harus susah dulu. Ketika Allah izinkan itu terjadi, atau mungkin memang ada yang sampai meninggalnya secara ekonomi, dia kekurangan. Maaf, Islam tidak pernah seperti gereja yang mengukur dari kesuksesan dunia. Sukses itu bukan kaya, sukses itu bukan jadi konglomerat, sukses itu bukan jadi orang hebat, jadi profesor, pejabat, bukan. Sukses itu adalah ketika Allah ridho, dan sukses itu ketika adalah Anda di dunia, hidup Anda penuh dengan kekayaan hati yaitu ghina, penuh dengan syukur, dan sukses terbesar Anda berjumpa dengan Allah, dan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Itu sukses terbesar. Gitu. Sukses yang paling besar adalah Anda nggak salah menyembah. Sukses yang terbesar adalah Anda tidak salah berterima kasih. Masa iya yang menciptakan kita Allah, kita terima kasih sama patung? Gitu. Pagi, subuh, di rumah Anies Baswedan. Hah? Subuh di rumah Anies Baswedan, tanggal 2. Oh, terus tanggal 10, Pak Mas Di, tanggal 10 udah bilang Pak Pak Adi. Saya dulu kuliah di BDM, Business Development Manager. Jadi saya mendevelop suatu bisnis. Jadi saya lebih banyak mainnya di jasa. Kalau bangunan itu pengadaan. Kelola bisnis ini dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan saya, usaha saya ini maju. Izinkan usaha ini bermanfaat untuk agama Islam ini, untuk umat. Insya Allah yang penting tekun, maju nanti. Jadi niatnya dulu, niat buka usaha ini buat apa? Memperkaya diri, ya jangan ke Allah, ke dukun-dukun itu kaya nanti. Tapi Anda ujungnya kan jelas gimana nanti gitu. Kenapa agama di luar Islam, contohnya ada satu agama yang prinsipnya successful family. Diberkahi oleh Tuhan itu artinya kita sukses, kaya, berhasil jadi pejabat. Kalau gitu orang-orang miskin itu nggak diberkahi, nggak adil Tuhan ya. Gitu.
Nah, ukuran kita bukan itu. Tapi usaha ini harus dijalankan karena Allah. Usaha ini menjadi wasilah, menjadi jalan kita untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Buat Allah kan mudah bikin usaha ini rame atau enggak. Contoh ada orang buka makanan di tengah sawah. Tapi rame itu. Enggak berhenti-berhenti orang makan. Ada orang buka di tengah-tengah mall yang rame. Sepi itu usahanya gitu. Padahal jualannya bakso misalnya gitu kan. Enak kok, bukan enggak enak gitu. Jadi serahkan aja ke Allah. Ya, kalau usaha ini tidak membuat kita lebih dekat ke Allah, tinggalkan. Takutnya usaha ini gara-gara kita kerja, ada berapa banyak hari ini umat muslim yang ngaku agamanya Islam, sibuk bekerja, sibuk berniaga, melupakan sholat. Lagi kerja, Allahu Akbar, hayya ala shalah, hayya ala falah. Ntar nanggung, gimana sih kamu? Telingamu dengar azan, kecuali telinganya nggak dengar azan, jauh masjidnya, kita di tempat yang nggak ada masjid. Di tempat yang Islam minoritas, kadang kita kelewat azannya, ya wajar. Tapi sekarang pun di handphone sudah ada jam azan. Berapa banyak orang yang agamanya Islam, Muslim, tapi Anda bekerja dengan begitu asiknya, akhirnya pekerjaanmu lebih penting dari Allahmu. Dipanggil Allah buat sholat, dipanggil untuk dikasih kemenangan, diajak sholat, nanti dulu. Akhirnya sholatnya ditunda, zuhur kelewat, asar kelewat. Ada yang maghrib kelewat, isya kelewat, ketiduran. Tidur dia, kebangun. Masih gelap, katanya masih malam, masih gelap. Pengen wudu, tiba-tiba ada suara, man robuka. Mati dia, lagi nggak sholat. Pengen sholat, udah man robuka. Gitu. Ujian terbesar saat ini diri saya sendiri. Ada penyakit-penyakit hati yang merusak hubungan orang. Yayasan, lembaga, organisasi, majelis taklim, DKM masjid, rusaknya gara-gara apa? Ujub, riya, ain, summa, iri, dengki. Jadi ujian saya menjaga hati ini ya tadi, makanya Nabi kita SAW ajarkan, bahkan Nabi sehari 200 kali baca ini, lebih. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Doanya seperti itu, kenapa? Karena Allah pemilik hati saya. Ketika saya merasa hati ini milik saya, celaka. Hatiku ini jadi gak seneng sama kamu. Hatiku ini jadi tersinggung. Hatiku ini jadi gak enak. Hatiku. Ini hati milik Allah, bukan milikku ya. Hati-hati gitu. Kita ini hati saya jadi gak enak lihat kamu begini. Hati saya tersinggung. Akhirnya dari hati ke kepala ke perkataan. Menyakiti orang. Ini hati ini yang paling susah mengendalikan. Tadi saya bilang, makanya namanya ikhlas. Minta sama Allah, ya Allah ini bahaya ini hati saya ini. Penyakit hati ini yang merusak semuanya. Lebih sakit, lebih merusak daripada penyakit kanker, COVID, AIDS, dan segalanya. Nah, jadi ujian terbesar saya adalah diri saya sendiri yang cuma seonggok debu, seonggok daging, bawa kotoran kemana-mana. Jangan sampai berbangga diri. Jangan sampai merasa diri ini memiliki sesuatu atau diri ini berarti lebih dari yang lain. Kalau Allah izinkan kita jadi orang Gaza, bersyukur. Tapi kalau diizinkan jadi orang Palestina, matinya syahid, gitu kan, ujian. Tapi kalau kita Allah jadikan kafir, mati kafir juga kita. Betapa kita harus bersyukur dengan apa yang udah Allah berikan. Penjelasan luar biasa ya dari Kohani Kristianto, dan salah satu mualaf yang saya kagumi. Ya, Kohani ini adalah salah satu mentor senior ya, seorang yang luar biasa perjalanan hidupnya, nggak pelin-pelan, berani tegas, dan tahu kemana arah tujuannya. Jadi buat pendeta Brian, mantan pendeta Brian, belajarlah. Kalau Anda punya waktu, silakan hubungi saya. Saya ada taruh nomor WA saya di bawah ini ya. Kita kalau ada waktu kita ngopi bareng, kita ngobrol ya. Kita akan coba menjelaskan kepada Anda, dan segala pertanyaan Anda akan kami jawab. Terutama doktrin-doktrin keimanan yang Anda ragukan. Terus kalau Anda ingin bertanya tentang ajaran Kristen, kita akan perkenalkan dengan pakar-pakarnya. Data-data akan kita suguhkan supaya Anda tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena saya melihat banyak sekali pendeta yang nggak tahu sebenarnya, cuma ikut-ikutan. Cuma ikut-ikutan agamanya, cuma ikut-ikutan sekolahnya, gurunya bilang apa, mereka ikuti. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang diikuti. Nah, ini yang salah dan ingin kita luruskan. Jadi buat pendeta Brian, ya Anda masih sangat muda, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita melangkah lebih baik. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Ya, sudah terjadi ya udah, nggak usah dipikirkan lagi gitu. Bagaimana Anda dulu dihujat, dihina, ya dijatuhkan sedemikian rupa, bagaimana mereka begitu senang saat Anda meninggalkan gelar pendeta Anda, ya. Bagaimana mereka begitu senang saat Anda babak belur, Anda nggak jelas arah tujuannya gitu. Karena memang ajaran Polikarpus itu seperti itu, mematikan akal.
Mereka ingin Anda kembali mematikan akal. Ya, semua kembali kepada Anda. Anda mau matikan akal atau tidak? Kalau Anda memang mau matikan akal Anda lagi, ya silakan kembali. Ya, silakan kembali ke jalan tersebut. Tapi sangat disayangkan, akal Anda sudah digunakan. Masa Anda mau matikan lagi? Masa Anda masih mau percaya bahwa dosa kita itu ditebus oleh Yahudi gondrong? Ribet sekali ya, Tuhannya ribet sekali. Untuk menebus dosa harus mengorbankan nyawa. Udah itu nyawanya bukan nyawa dia lagi. Nyawa Tuhan yang dia ciptakan yang satu lagi. Yang dia utus satu lagi. Ini kan ngaco sekali ya. Ngaco sekali. Brian Syawarta adalah orang yang menggunakan akal, dan saya yakin Anda akan mendapatkan hidayah. Itu aja sih saran dari saya, dan sedikit nasihat ya, sedikit sharing dari saya, dari orang yang pernah ada di posisi Anda. Ya, karena saya pernah ada di posisi tersebut. Saat akal saya sudah mulai digunakan, saya mulai bingung. Saya mulai meragukan, ini kok bisa seperti itu? Nggak masuk di akal. Kalau nggak masuk di akal, itu nggak mungkin Tuhan. Kenapa seperti itu? Tidak mungkin kita bertuhan tanpa konsep yang jelas. Karena akal yang kita miliki itu dari Tuhan. Allah yang menciptakan kita punya akal. Tentu saja Allah akan menjelaskan siapa dirinya sesuai dengan kapasitas manusia. Jadi kalau ada yang bilang, oh penjelasan Tuhan kita tuh memang rumit, tak bisa masuk di akal. Jadi untuk apa diciptakan akal kita? Kan konyol juga gitu. Bertentangan lagi. Nah jadi buat Brian Syawarta, sekali lagi, marilah menjemput hidayah. Anda sudah selangkah lagi. Selangkah lagi. Ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas, ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas, terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama Pak, satu. Nah, dia sama satu. Tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda. Nah, tapi fungsinya kan fungsinya fungsinya sama toh? Fungsinya sama Pak. Fungsinya untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang. Belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini?